Dedeh memang masih berumur 11 tahun. Namun ia tak ingin melewatkan kesempatan sedikit pun untuk membantu orang tuanya mencari tambahan rupiah. Ya, kondisi keluarganya memang jauh dari kata mapan. Bahkan untuk tinggal pun mereka harus menumpang pada rumah milik saudara. Inilah yang membuat Dedeh tergerak, bertekad untuk selalu membantu kedua orang tuanya. Karenanya pula, Dedeh pun harus rela hidup prihatin di saat kedua orang tuanya terus berjuang tanpa henti. Kalau sepatu sobek, kalau hujan kemasukan air, terus kaos kakinya basah, terus suka kemasukan kerikil. Kasih. Dedeh malu sepatunya sobek, lalu ngejek, suka dibilang, sepatunya sobek. Kalau Dedeh diajakin kayak gitu nggak apa-apa, sudah terbiasa. Cucum Sumiati, kakak Dedeh, harus mengalah untuk tidak melanjutkan sekolah. Kondisi jualah yang mendorong sang kakak untuk memendam jauh-jauh keinginannya menuntut ilmu. Cucum rela menggantinya dengan pekerjaan apa saja yang bisa meringankan beban orang tuanya. Sebisa mungkin ia pun turut menyibukkan diri bersama sang ibu di dapur, mempersiapkan segala keperluan berjualan. Untuk membuat cilok, Badriah sang ibu terlebih dahulu meracik adonan dasar cilok yang terdiri dari tepung tapioka, terigu, dan garam. Satu bagian tapioka harus ditambahkan dengan satu bagian terigu pula. Jika hanya menggunakan tapioka atau aci, cilok akan berubah keras atau alot saat telah dingin. Kon ya takon-takon be, digawe cilokku primen mau nih kon, ya bon mah dikarang nih kon bumbune, rasanya kan mangan cilok, rasanya mengkenen, bumbune kayak iwak ayam, wis dimasak bae jajal, ya jajal di edol lah iya payu. Agar ciloknya selalu dinanti oleh pelanggan, Badriah membuat tampilannya berbeda dengan cilok yang selama ini banyak dikenal. Jika umumnya cilok berbentuk bulat seperti kelereng, maka Badriah dan Cucu mencetak cilok menjadi pipih, sehingga tampilannya persis seperti kepingan uang logam tebal. Manyan pece sing bapak, iya nanda pece semit ke primen nong ya. Mak dagang cilok mama ya, cilok apa nong ya, cilok kacang mawis wake. Iya ngedeleng lagi kan emak si sire sekolah anu dia tuku cilok esop. Terus hari konon makan deh, nong dorong nana wong dagang cilok. Meski dengan modal seadanya, Badriah tetap ingin membuat ciloknya memiliki cita rasa istimewa, sehingga ia menambahkan beragam bumbu seperti merica, bawang putih, kemiri, cabai merah, kunyit, dan bawang merah. Setelah semua bumbu halus, Badriah menambahkan gula merah dan irisan tomat. Setelah semua adonan selesai dicetak, langkah selanjutnya adalah merebus cilok. Cara merebus cilok buatan Badriah dan Cucum tak jauh berbeda dengan cara merebus cilok atau bakso pada umumnya. Bahan cilok dimasukkan dalam rebusan air mendidih dan dibiarkan sampai matang, yang ditandai dengan mengapungnya adonan di permukaan air rebusan. Langkah selanjutnya pembuatan cilok sop ala Badriah dan Cucum adalah pengolahan bumbu cilok. Semua bahan bumbu termasuk yang telah dihaluskan tadi segera ditumis. Diawali dengan irisan bawang merah yang sengaja tidak dihaluskan seperti bumbu lainnya. Setelah irisan bawang merah matang dan harum, bumbu halus pun dimasukkan, ditumis hingga kering berminyak. Badriah pun menambahkan air, bumbu penyedap, serta kecap manis pada tumisan bumbu. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan rasa pada bumbu cilok. Sementara sang ibu membuat kuah cilok, Cucu menyiapkan bahan pelengkap cilok sop lainnya, yaitu bihun. Bihun hanya perlu direndam dengan menggunakan air bersuhu ruangan. Dibiarkan sampai air meresap hingga bihun pun menjadi layu dan lunak. Kini
Kini bumbu kuah mendidih. Sesekali, Badriah memastikan cita rasa kuah cilok agar diperoleh rasa yang sesuai. Kemudian, sedikit demi sedikit, cilok dimasukkan ke dalam kuah sambil sesekali diaduk agar kuah meresap dengan merata pada cilok. Setelah kuah cilok semakin berkurang, nyaris kering, Badriah pun menambahkan bihun. Penambahan bihun adalah kreasi Badriah agar cilok buatannya punya ciri khas tersendiri, berbeda dengan cilok pada umumnya. Hampir setahun, Badriah menjalankan usaha pembuatan cilok ini. Selain bisa menambah nafkah keluarga, Badriah juga ingin memberi kesibukan untuk anak ketiganya, Cucum, yang terpaksa tidak dapat melanjutkan sekolah. Ia dan suaminya tak memiliki cukup biaya untuk membeli keperluan Cucum masuk ke jenjang sekolah menengah pertama. Ngomong baik, ngomong. Mak, Dere pengen sekolah, kita nih bater-bater mau paling sekolah, kita mau ore. Layang ko sinang menainan milik, kapan-kapan ya nang ya, anjo sinang masih cilik. Udah lulus menanong gani si Dede, lulus ya. Barang tapon ana rezeki ne mah. Muga-muga Allah ngene rezeki sing diga karsane Allah. Walaupun iya ora bayar ke balas terusakan mayat tuku kelambi. Waalaikumsalam. Wis balik. Wis balik malah salin kelambine. Kelambi anu kanthi dalan dagang kok. Iya, Mak. Hampir setiap hari, Cucum dan Dede harus keliling sekitar kampung Kijaut, desa Warung Jaut. Berdua mereka menjajakan cilok sop dan juga agar buatan sang ibu. Sesungguhnya Badriah tak ingin melihat Cucum yang baru berusia 13 tahun harus melepaskan mimpinya untuk dapat melanjutkan sekolah. Namun ia tak berdaya melawan kehendak nasib. Suaminya Subaweh akhir-akhir ini tak selalu dapat pulang membawa hasil. Cucum kasihan melihat bapak keliling jauh. Jualan ikan tapi kadang laku kadang enggak, mudah tapi yang beli cuma 1-2 orang. Subaweh hanyalah seorang pedagang ikan keliling. Namun ia tak dapat pergi berjualan setiap harinya karena ia tak selalu memiliki modal untuk belanja ikan. Belum lagi ia harus bersaing dengan pedagang sayur keliling yang memiliki modal besar dan barang lebih lengkap. Umur Subaweh yang tak lagi muda kadang membuat ia mudah terserang capek dan penyakit ringan lainnya. Namun sakit tak membuatnya patah arang. Ia terus berusaha mencari nafkah bagi keluarganya meski harus dengan susah payah. Pelanggan cilok sop Cucum dan Dedeh terdiri dari berbagai kalangan. Tak hanya anak-anak saja yang menyukai cilok sop dan agar buatan mereka. Awalnya mereka merasa enggan dan malu karena harus berjualan berkeliling kampung dan bertemu dengan orang banyak. Terutama Cucum yang harus berhadapan dengan pertanyaan perihal ia tak dapat melanjutkan sekolah. Sekolah pas jualan, ketemu teman-teman sekolah dulu. Terus saya bilang, kenapa juga sekolah? Namun sang ibu terus memberinya pengertian dan menguatkan mereka bahwa mereka harus tetap melangkah dengan tegar dan terus berusaha jika ingin mimpi mereka tercapai. Dagang cilok kaya sing sing dagang masih Cucum si Dede. Lagi kadang-kadang arane bocah maning. Ya, gelem anak orane nong. Wong pengen belanja menurut nong ya. Sing sabar nong, sing pinter. Wong mawes iya, sekolah iya kan. Wis dagang gak endah, wong ngarare apa-apa. Cucum selama ini hanya dapat memendam kekecewaan karena tak banyak yang dapat ia perbuat selain pasrah dan menunggu mukjizat Tuhan bahwa suatu hari nanti ia dapat merasakan kenikmatan
menimba ilmu di bangku sekolah formal kembali. Kalau Teteh nggak pernah cerita sama Dede karena malu nggak sekolah. Semoga kalau emak sama bapak ada rezeki, Teteh bisa sekolah lagi. Lampu listrik mandiri rakyat ini merupakan teknologi Badriah dan Subaweh tak pernah lelah berusaha. Mereka terus memanfaatkan rezeki berupa tenaga yang Tuhan karuniakan pada mereka untuk terus bekerja keras. Lamunan ken mah pasti mah dagang ya kun dagang iwak barangnya mah. Lamunana iwak ke iya lamun wenten koten. Lamun iwak ke wenten iwak ke ko. Lah ya wadian dikelilingaken. Bang boten wenten makan boten mendet. Wes tumbas emping be. Digoreng ning gerieu, laku lemah esok sampun beres mah. Sebelum digoreng, kerupuk emping harus dijemur di bawah sinar matahari. Hal ini bertujuan agar kerupuk memiliki tingkat kekeringan maksimal dan ketika digoreng nanti akan mengembang dengan sempurna. Kerupuk emping merupakan kerupuk yang terbuat dari tepung terigu. Dengan campuran remahan emping, biasanya kerupuk emping mentah dijual dengan harga Rp100 per lembar. Bayar ngambil. Ari lancar mah jujur. Kita mah hanya ngambil keuntungan. Nah jana oleh 10.000, 30.000. Itu kan payu oleh setoran. Lah diseterakan bari dibayar emping. Ngambil maning 1.000. Kerupuk emping yang telah digoreng selanjutnya dibungkus menggunakan plastik seukuran 8 x 15 cm atau seukuran dengan plastik kemasan 1/4 kg. Jika saat menggoreng kerupuk tiba, Badriah mengerahkan anak-anaknya termasuk Noviana, putri sulung Badriah yang telah berkeluarga. Pada tiap kesempatan menggoreng, kurang lebih 1.000 hingga 2.000 lembar kerupuk mereka goreng dan dikemas satu persatu. Kerupuk ini nantinya akan mereka titipkan di warung sekitar rumah mereka atau dititipkan pada tetangga yang akan berjualan ke pasar di wilayah Kasemen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah dagang ya? Wis. Dagang ya kalau jarum. Bagi Cucum dan Dedeh, tak ada kata lelah dalam membantu orang tua. Mereka bahkan nyaris tak pernah menghabiskan waktu bersama teman-teman sebaya mereka untuk bermain atau sekedar berbagi cerita. Cucum dan Dedeh sadar, orang tua mereka dalam kondisi serba kekurangan. Sehingga mereka ingin turut membantu meringankan beban orang tua yang selama ini juga telah banyak berkorban untuk mereka. Di samping itu, kadang ia tak kuasa menghadapi pertanyaan tentang tempat tinggal mereka. Kalau doa saya mau bikin rumah yang bersih, yang nyaman buat keluarga, buat teteh-teteh, buat kakak. Keluarga Cucum dan Dedeh selama ini tinggal di sebuah rumah milik seorang saudara. Pada awalnya Cucum dan Dedeh tinggal di rumah orang tua Badriah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, rumah itu tak lagi mampu menampung anggota keluarga yang semakin bertambah. Sehingga Badriah memutuskan menerima tawaran seorang saudara yang rumahnya tidak dihuni. Lai berangan anu, lai embu ya, kegawe-gawe bu. Cuman oleh kono ngurusi anak-anak doang. Iya ngelakakakan anak, konon ku nyekolakakan anak, konon semi jajal. Iya jajal di edol, lai iya payu. Agar ciloknya selalu dinanti oleh pelanggan, Badriah membuat tampilannya berbeda dengan cilok yang selama ini banyak dikenal. Jika umumnya cilok berbentuk bulat seperti kelereng, maka Badriah dan Cucum mencetak cilok menjadi pipih.
sehingga tampilannya persis seperti kepingan uang logam tebal. Manyan pece sing bapak iya nana pece semit ke primen nong ya. Mak dagang cilok mama ya, cilok apa nong ya, cilok kacang mawis wake. Iya ngedeleng agi kan mak siro sekolah anu jatuh ke cilok esop. Terus hari konon makan deh, nong dorong nana wong dagang cilok. Meski dengan modal seadanya, Badriah tetap ingin membuat ciloknya memiliki cita rasa istimewa, sehingga ia menambahkan beragam bumbu seperti merica, bawang putih, kemiri, cabai merah, kunyit, dan bawang merah. Setelah semua bumbu halus, Badriah menambahkan gula merah dan irisan tomat. Setelah semua adonan selesai dicetak, langkah selanjutnya adalah merebus cilok. Cara merebus cilok buatan Badriah dan Cucum tak jauh berbeda dengan cara merebus cilok atau bakso pada umumnya. Bahan cilok dimasukkan dalam rebusan air mendidih dan dibiarkan sampai matang, yang ditandai dengan mengapungnya adonan di permukaan air rebusan. Langkah selanjutnya pembuatan cilok sop ala Badriah dan Cucum adalah pengolahan bumbu cilok. Semua bahan bumbu termasuk yang telah dihaluskan tadi segera ditumis. Diawali dengan irisan bawang merah yang sengaja tidak dihaluskan seperti bumbu lainnya. Setelah irisan bawang merah matang dan harum, bumbu halus pun dimasukkan, ditumis hingga kering berminyak. Badriah pun menambahkan air, bumbu penyedap, serta kecap manis pada tumisan bumbu. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan rasa pada bumbu cilok. Sementara sang ibu membuat kuah cilok, Cucu menyiapkan bahan pelengkap cilok sop lainnya, yaitu bihun. Bihun hanya perlu direndam dengan menggunakan air bersuhu ruangan. Dibiarkan sampai air meresap. Dedeh memang masih berumur 11 tahun. Namun ia tak ingin melewatkan kesempatan sedikit pun untuk membantu orang tuanya mencari tambahan rupiah. Ya, kondisi keluarganya memang jauh dari kata mapan. Bahkan untuk tinggal pun mereka harus menumpang pada rumah milik saudara. Inilah yang membuat Dedeh tergerak, bertekad untuk selalu membantu kedua orang tuanya. Karenanya pula, Dedeh pun harus rela hidup prihatin di saat kedua orang tuanya terus berjuang tanpa henti. Kalau sepatu sobek, kalau hujan kemasukan air, terus kaos kakinya basah, terus suka kemasukan kerikil, pasir. Dedeh malu sepatunya sobek, lalu ngejek, suka dibilang, sepatunya sobek. Kalau Dedeh diajakin kayak gitu nggak apa-apa, sudah terbiasa. Cucum Sumiati, kakak Dedeh, harus mengalah untuk tidak melanjutkan sekolah. Kondisi jualah yang mendorong sang kakak untuk memendam jauh-jauh keinginannya menuntut ilmu. Cucum rela menggantinya dengan pekerjaan apa saja yang bisa meringankan beban orang tuanya. Sebisa mungkin ia pun turut menyibukkan diri bersama sang ibu di dapur, mempersiapkan segala keperluan berjualan. Untuk membuat cilok, Badriah sang ibu terlebih dahulu meracik adonan dasar cilok yang terdiri dari tepung tapioka, terigu, dan garam. Satu bagian tapioka harus ditambahkan dengan satu bagian terigu pula. Jika hanya menggunakan tapioka atau aci, cilok akan berubah keras atau alot saat telah dingin. Kon ya takon-takon be, digawe cilok ku primen mau nih kon, ya ban mah dikarang nih kon bumbune, rasanya kan mangan cilok, rasanya mengkenen.
bumbunya kayak iwak ayam, wis dimasak aja. Tapi kadang laku, kadang enggak. Hujan mudah, tapi yang beli cuma 1-2 orang. Subaweh hanyalah seorang pedagang ikan keliling. Namun ia tak dapat pergi berjualan setiap harinya karena ia tak selalu memiliki modal untuk belanja ikan. Belum lagi ia harus bersaing dengan pedagang sayur keliling yang memiliki modal besar dan barang lebih lengkap. Umur Subaweh yang tak lagi muda kadang membuat ia mudah terserang capek dan penyakit ringan lainnya. Namun sakit tak membuatnya patah arang. Ia terus berusaha mencari nafkah bagi keluarganya meski harus dengan susah payah. Pelanggan cilok sop Cucum dan Dedeh terdiri dari berbagai kalangan. Tak hanya anak-anak saja yang menyukai cilok sop dan agar buatan mereka. Awalnya mereka merasa enggan dan malu karena harus berjualan berkeliling kampung dan bertemu dengan orang banyak. Terutama Cucum yang harus berhadapan dengan pertanyaan perihal ia tak dapat melanjutkan sekolah. Sekolah pas jualan, ketemu teman-teman sekolah dulu. Terus dia bilang, kenapa nggak sekolah? Namun sang ibu terus memberinya pengertian dan menguatkan mereka bahwa mereka harus tetap melangkah dengan tegar dan terus berusaha jika ingin mimpi mereka tercapai. Dagang cilok kaya sing dagang masih Cucum si Dedeh. Lagi kadang-kadang arane bocah maning. Ya, anak gelem anak orane. Nong, wong pengen belanja menurut Benong ya. Sing sabar nong, sing pinter. Wong males iya, sekolah iya kan. Wis dagang enggak endah, wong ngarare apa-apa. Cucum selama ini hanya dapat memendam kekecewaan karena tak banyak yang dapat ia perbuat selain pasrah dan menunggu mukjizat Tuhan bahwa suatu hari nanti ia dapat merasakan kenikmatan menimba ilmu di bangku sekolah formal kembali. Kalau Dede nggak pernah cerita sama Dede karena malu nggak sekolah. Semoga kalau emas Hingga Bihun pun menjadi layu dan lunak. Kini bumbu kuah mendidih. Sesekali Badriah memastikan cita rasa kuah cilok agar diperoleh rasa yang sesuai. Kemudian sedikit demi sedikit cilok dimasukkan ke dalam kuah sambil sesekali diaduk agar kuah meresap dengan merata pada cilok. Setelah kuah cilok semakin berkurang, nyaris kering, Badriah pun menambahkan bihun. Penambahan bihun adalah kreasi Badriah agar cilok buatannya punya ciri khas tersendiri, berbeda dengan cilok pada umumnya. Hampir setahun, Badriah menjalankan usaha pembuatan cilok ini. Selain bisa menambah nafkah keluarga, Badriah juga ingin memberi kesibukan untuk anak ketiganya, Cucum, yang terpaksa tidak dapat melanjutkan sekolah. Ia dan suaminya tak memiliki cukup biaya untuk membeli keperluan Cucum masuk ke jenjang sekolah menengah pertama. Ngomong, Mak, Dere pengen sekolah, kita nih bater-bater mau pada sekolah, kita mak ore, layang ke sinang menaikkan milik, kapan-kapan ya nong ya, anjir sinang masih cilik, udah lulus menanonggani si Dede, lulus ya, barang tapon ana rezeki nih mah. Muka-muka Allah mengenai rezeki sing dikarsane Allah. Walaupun ia orang bayar ke barang terus akan mayat tuku kelambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis balik. Wis balik malah salin kelambine. Kelambi pelanti dalan dagang kok. Iya, Mak. Hampir setiap hari, Cucum dan Dede harus keliling sekitar kampung Kijaut, desa Warung Jaut,
Berdua mereka menjajakan cilok sop dan juga agar buatan sang ibu. Sesungguhnya Badriah tak ingin melihat cucum yang baru berusia 13 tahun harus melepaskan mimpinya untuk dapat melanjutkan sekolah. Namun ia tak berdaya melawan kehendak nasib. Suaminya Subaweh akhir-akhir ini tak selalu dapat pulang membawa hasil. Cucu kasihan melihat bapak keliling jauh. Kalau bapak ada rezeki, tetap bisa sekolah lagi. Lampu listrik mandiri rakyat ini merupakan teknologi Badriah dan Subaweh tak pernah lelah berusaha. Mereka terus memanfaatkan rezeki berupa tenaga yang Tuhan karuniakan pada mereka untuk terus bekerja keras. Lamunan ken mah pasti nama dagang ya kon dagang iwak barangnya mah. Lamunana iwak ke iya lamun wenten koten. Lamun iwak ke wenten iwak ke ko. Lah ya wadian dikelilingakan. Bang boten wenten makan boten mendet. Wes tumbas emping be. Digoreng ning geriya laku lemah esok sampun beres mah. Sebelum digoreng, kerupuk emping harus dijemur di bawah sinar matahari. Hal ini bertujuan agar kerupuk memiliki tingkat kekeringan maksimal dan ketika digoreng nanti akan mengembang dengan sempurna. Kerupuk emping merupakan kerupuk yang terbuat dari tepung terigu. Dengan campuran remahan emping, biasanya kerupuk emping mentah dijual dengan harga Rp100 per lembar. Bayar ngambil. Ari lancar mah jujur. Kita mah hanya ngambil keuntungan. Nah jana oleh 10.000, 30.000. Itu kan payu oleh setoran. Lah diseterakan bari dibayar emping. Ngambil maning 1.000. Kerupuk emping yang telah digoreng selanjutnya dibungkus menggunakan plastik seukuran 8 x 15 cm atau seukuran dengan plastik kemasan 1/4 kg. Jika saat menggoreng kerupuk tiba, Badriah mengerahkan anak-anaknya termasuk Noviana, putri sulung Badriah yang telah berkeluarga. Pada tiap kesempatan menggoreng, kurang lebih 1.000 hingga 2.000 lembar kerupuk mereka goreng dan dikemas satu persatu. Kerupuk ini nantinya akan mereka titipkan di warung sekitar rumah mereka atau dititipkan pada tetangga yang akan berjualan ke pasar di wilayah Kasemen.